Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita masih bisa melanjutkan kegiatan dan juga kajian dan pembahasan kita semua, yang mana kajian dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih fokus kepada beberapa hukum, beberapa ketentuan yang berkaitan dengan furqah, berkaitan dengan pisahnya hubungan atau terpisahnya hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Ketika terputus hubungan pernikahannya, kira-kira hukum apa saja yang akan muncul dalam tindakan-tindakan yang seperti demikian. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas seperti apa gambaran talak sunni, dan kemudian juga kita telah membahas seperti apa gambaran talak bid'ah. Dan pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah tentang seperti apakah talak yang talak ini tidak dihukumi talak sunni dan juga tidak diistilahkan dengan talak bid'ah, atau kalau bahasa Fathul Qorib, la wala. Artinya dia bukan talak sunni dan dia juga bukan talak bid'ah. Kira-kira seperti apakah keterangan pembahasan yang disampaikan di dalam kitab Fathul Qorib tentang hukum yang seperti ini? Mari kita simak dan mari kita bahas bersama-sama. Beliau Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani dan juga beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi memberikan keterangan di dalam kitab Fathul Qorib dengan menyatakan wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Dan ada satu jenis talak yang talak ini tidak disebut dengan talak sunni atau talak bid'ah. Wahunna arba'un. Perempuan-perempuan dalam talak yang seperti ini, perempuan-perempuan yang seandainya terkena talak dari suaminya, namun talaknya ini tidak disebut dengan talak sunni, tidak disebut dengan talak bid'ah, itu ada 4 kelompok perempuan. Perempuan seperti apakah saja yang masuk dalam kategori talak bukan sunni dan bukan bid'ah ini? Yaitu yang pertama as-shaghirat. Ketika si istri adalah perempuan yang masih shaghirah, yaitu perempuan yang dia itu masih belum baligh. Dia belum pernah mengalami yang namanya haid. Namun walaupun dia itu masih belum baligh, dia masih sebagai anak-anak. Oleh orang tuanya sudah dinikahkan dengan seorang laki-laki. Ketika akad pernikahannya itu sudah sesuai dengan persyaratan, rukun-rukunnya juga sudah terpenuhi semua, maka akad nikah yang terjadi ini merupakan akad nikah yang sah. Dan memang anak kecil seperti itu untuk masalah pernikahan itu tergantung dengan walinya sendiri. Walinya lah, atau dalam hal ini misalkan adalah bapak kandungnya lah yang memiliki wewenang untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang seperti apa. Seandainya saja ada seorang anak perempuan yang belum baligh, taruhlah misalkan si anak perempuan ini masih berusia 8 tahun misalkan. Lalu kemudian anak yang usia 8 tahun ini oleh orang tuanya sudah diakad nikahkan oleh seorang laki-laki idamannya si bapak. Walaupun hanya sebatas akad nikah saja, tidak sampai terjadi tindakan-tindakan di setelahnya yang lebih daripada akad nikah. Si putrinya ini hanya sebatas diakad nikahkan saja. Seandainya kemudian setelah dinikahkan itu si laki-laki atau si suami sahnya ini menjatuhkan talak kepada istrinya yang masih berusia 8 tahun, yang dia itu belum mengalami haid sama sekali, maka talak yang jatuh kepada si istri yang model seperti ini merupakan talak yang bukan sunni, juga bukan talak bid'ah.
talaknya ini nanti dalam hal masalah penghitungan masa iddah tidak menggunakan salah satu quru atau tidak menggunakan hitungan yang lain, maka nanti iddahnya adalah hanya 3 bulan secara hitungan hijriah. Adapun nanti keterangan lebih lanjut tentang penghitungan masa iddah, insya Allah akan kita bahas pada beberapa fasal yang akan datang setelah kita membahas masalah li'an. Ketika selesai masalah li'an, kita nanti akan masuk pada fasal khusus yang membahas tentang masalah penghitungan masa iddah. Nah, ini ketika si istri adalah seorang anak kecil. Namun untuk konteks yang ada di Indonesia, pernikahan dini yang seperti ini itu secara resmi oleh pihak KUA tidak diperkenankan. Sehingga seandainya saja terjadi pernikahan yang seperti itu, maka kemungkinan besarnya mereka berdua menikah tidak melalui kantor urusan agama. Hanya sebatas antara orang tua si perempuan atau walinya dengan pihak laki-laki yang akan menjadi suami dari si anak kecil tersebut. Nah, ini tapi pembahasan kita masih fokus kepada masalah talaknya. Talak yang jatuh dia tidak bisa disekatakan atau tidak diistilahkan dengan talak sunni, juga bukan talak bid'ah. Ini perempuan yang pertama. Perempuan yang kedua yang masuk dalam kategori talak yang seperti ini, bukan talak sunni, juga bukan talak bid'ah, hanya talak begitu saja, yaitu adalah wal ayisatu. Perempuan-perempuan yang dia itu sudah menopause. Dia perempuan-perempuan yang sudah masuk pada tahapan usia tertentu dan orangnya ini sudah tidak lagi mengalami masa haid. Dia tidak mengalami peristiwa haid lagi. Dia setiap harinya sudah suci sudah. Dia sudah tidak lagi mengalami masa datang bulan. Wahia yang dimaksud dengan al-ayisah dalam keterangan kitab takrib diberikan keterangan lanjutan oleh kitab Fathul Qorib, yaitu allati in qata'a haiduha, yaitu perempuan-perempuan yang dia itu sudah terputus haidnya. Artinya dia sudah tidak lagi mengalami peristiwa haid pada sisa-sisa umurnya. Seandainya saja ada seorang istri yang kondisinya itu sudah ayisah, kondisinya itu sudah manopus, lalu kemudian ternyata dia ditalak oleh suaminya, maka talak yang jatuh kepada istri yang model seperti ini, dia tidak dikatakan sebagai talak sunni dan juga tidak disebut dengan talak bid'ah. Dia tidak termasuk kepada 2 jenis talak yang telah kita bahas bersama pada beberapa video yang sebelumnya. Hanya talak begitu saja. Ini jenis perempuan yang kedua atau kelompok perempuan yang kedua dalam masalah talak yang bukan sunni juga bukan bid'ah. Kemudian yang ketiga, perempuan yang ketiga yang masuk dalam kategori talak yang sekarang kita bahas, bukan sunni bukan bid'ah, adalah wal hamilu. Orang perempuan yang dalam keadaan hamil dari suami sahnya. Ada seorang istri yang seorang istri ini dalam kondisi hamil dan memang hamilnya itu adalah dari suami sahnya. Lalu kemudian ketika si istri ini tidak mengalami masa haid di masa-masa mengandung tersebut, ditalak oleh suaminya, maka talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang seperti ini, dia tidak diistilahkan dengan sebutan talak sunni, juga tidak diistilahkan dengan sebutan talak bid'ah. Hanya talak begitu saja. Karena memang nanti iddahnya orang perempuan yang tertalak dalam keadaan hamil itu tidak lagi menggunakan hitungan salah satu quru, tapi dia menggunakan hitungan sampai terlahirnya si bayi tersebut. Ketika bayi itu sudah terlahir secara sempurna, artinya sempurna itu bisa jadi mungkin dalam perutnya ini ada 2 orang bayi, dua-duanya sudah keluar semua, maka sejak saat itulah kemudian si perempuan ini habis masa iddahnya. Beda lagi kalau kemudian ternyata hamilnya si perempuan, hamilnya si istri ini ternyata bukan dari suami sahnya, tapi dia dari laki-laki lain. Kalau mungkin bahasanya orang Indonesia itu, perempuannya ini, si istri ini melakukan selingkuh dengan laki-laki lain,
sampai kemudian melakukan hubungan badan, sampai kemudian hamil, dan kemudian si suami sahnya itu menjatuhkan talak, maka pembahasannya bukan termasuk yang sekarang sedang kita baca, dan pembahasan itu sudah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya. Intinya, seandainya jatuh talak dari seorang suami kepada seorang istri yang kondisinya hamil dari si istri si suami sahnya, dan memang si istri itu tidak dalam keadaan haid, maka talaknya ini tidak dikatakan sebagai talak sunni, juga tidak dikatakan sebagai talak bid'ah. Ini perempuan yang ketiga. Berikutnya kemudian perempuan yang keempat, yang seandainya terjadi talak kepada dirinya, maka talaknya ini bukan talak sunni, juga bukan talak bid'ah, yaitu wal mukhtali'atul lati lam yadkhul biha az-zawju, yaitu orang perempuan, seorang istri yang dia itu meminta pisah kepada suaminya, artinya si istri ini meminta supaya tidak dilanjutkan lagi ikatan rumah tangganya, dan si istri pun juga siap membayar iwat. Dia memang sudah punya kehendak dan memang akan membayar iwat, membayar uang ganti kepada suaminya karena dia yang meminta untuk pisah rumah tangga. Sedangkan kondisi si istri, dia belum pernah sama sekali melakukan hubungan badan dengan suami sahnya. Jadi si istri yang minta cerai, dan si istri juga bersedia membayar iwat, membayar uang ganti rugi kepada suaminya, dan memang si istri yang seperti ini, dia belum pernah melakukan hubungan badan dengan suami sahnya. Seandainya kemudian si suami itu memang betul-betul bersedia untuk menjatuhkan talak kepada istri yang seperti ini, maka talak yang jatuh kepada istrinya ini bukan talak sunni, juga bukan talak bid'ah. Kenapa demikian? Ya karena memang si perempuan ini belum pernah dikumpuli, belum pernah melakukan hubungan badan oleh suami sahnya sendiri. Sehingga di situ tidak ada indikasi-indikasi perempuan ini akan hamil dari suami sahnya. Nah, nanti seperti apa iddahnya juga akan kita bahas pada pembahasan tentang fasal masalah iddah, dan di situ akan lebih jelas lagi kita akan mengetahui hitungan iddah dari masing-masing perempuan, baik itu perempuan yang ditalak dalam keadaan suci, ditalak dalam keadaan masa haid, perempuan yang ditalak dalam keadaan menopause, ditalak dalam keadaan masih anak-anak, atau ditalak dalam keadaan khulud, dan seterusnya, itu akan ada fasalnya sendiri nanti di agak-agak terakhir setelah kita membahas tentang masalah li'an. Nah, ini pembahasan pada kesempatan kali ini tentang masalah talak, yang mana talaknya ini bukan talak sunni dan juga bukan talak bid'ah. Dan keterangan berikutnya dari kitab Fathul Qorib menjelaskan tentang hukum-hukum talak itu sendiri. Yang mana sebenarnya pembahasan masalah hukum talak itu sudah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya. Bahkan sudah beberapa kali kami dari pihak MZT Malang Raya membahas tentang hukum talak ini, yang mana ternyata talak itu bisa jadi dia itu hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya itu mandub, bisa jadi hukumnya mubah, bisa jadi hukumnya makruh, dan bisa jadi juga talaknya seorang laki-laki itu hukumnya adalah haram. Yaitu dalam hal ini kita Fathul Qorib memberikan pernyataan wayan qasimut tolaku bi'tibarin akhara ila wajibin katolakil muli. Talak itu sendiri dari sudut pandang yang lain bisa jadi dia itu hukumnya adalah wajib, seperti talaknya laki-laki yang muli. Laki-laki yang muli itu adalah laki-laki yang melakukan ilak kepada istrinya, yaitu ilak itu adalah laki-laki yang bersumpah di hadapan istrinya ini, dia sumpah tidak akan melakukan hubungan badan dengan si istri dengan hitungan waktu tertentu. Talak yang seperti ini atau ucapan sumpah yang seperti ini diistilahkan dengan sebutan ilak. Orangnya, pelakunya, si suami yang melakukan sumpah seperti ini diistilahkan dengan sebutan muli. Seandainya nanti si suami ini memilih untuk pisah dari istri yang sudah disumpahi seperti itu, maka talaknya hukumnya adalah wajib. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mandubin. Ada kalanya juga talak itu hukumnya adalah mandub, dianjurkan. Katola kimroatin ghairi mustaqimatil hali kasayyiatil khuluqi. Contoh
peristiwa talak yang dianjurkan adalah ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang memang si istri itu ghairu mustaqimatil hal. Dia itu bukan tipe-tipe perempuan yang mustaqimatul hal. Perempuan-perempuan yang istiqomah lurus untuk senantiasa ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, kitab Fathul Qorib memberikan contoh kasayyiatil khuluq. Seperti perempuan yang memang dia itu akhlaknya tidak baik. Dalam masalah akhlak yang tidak baik ini bukan berarti ketika kita melihat pasangan kita masing-masing yang dia itu kelakuannya tidak baik berarti ini dianjurkan untuk ditalak. Bukan seperti itu. Karena memang tabiatnya orang perempuan itu banyak cacatnya di mata si suami. Padahal sebenarnya si suami pun juga begitu. Dia punya banyak kekurangan di mata istrinya. Namun yang dimaksud dengan keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib adalah ketika keburukan akhlak dari si istri memang tidak bisa ditolerir lagi oleh kacamata syariat. Artinya si suami itu sudah memberikan nasihat, sudah memberikan arahan, sudah memberikan modal, sudah memberikan fasilitas supaya dia itu bisa menjadi lebih baik lagi, hingga kemudian usaha ini berlanjut, namun tidak membuahkan hasil sama sekali, atau bahkan si istri itu malah lebih parah dari yang sebelum-sebelumnya. Ini yang kemudian diistilahkan dengan sebutan almar'atul allati ghairu mustaqimatil hal. Perempuan-perempuan yang dia itu memang tidak bisa lurus dalam kepribadiannya, dalam peringainya, dalam akhlaknya. Maka seandainya ada perempuan yang seperti ini, memang itu dianjurkan untuk tidak dilanjutkan hubungan rumah tangganya. Namun kalau seandainya si perempuannya ini semenjak belum menikah itu memang dia sayyiatul khuluq, memang akhlaknya itu kurang baik, lalu kemudian ketika menikah dengan perempuan yang dengan laki-laki yang soleh itu dia bisa berubah menjadi perempuan yang lebih baik lagi, atau mungkin hanya standar-standar saja, tidak menjadi lebih buruk atau tidak menjadi lebih baik, maka ini tidak termasuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Itu sudah beda lagi pembahasannya, karena memang perempuannya itu bisa berubah dari yang sebelum-sebelumnya. Apalagi kalau kemudian si istri itu setelah menikah, dia bisa menjadi lebih solihah lagi, bisa menjadi lebih baik lagi, lebih sadar akan tanggung jawabnya, baik itu kepada Allah, atau kepada suaminya, atau kepada anak-anaknya, atau kepada warga di sekeliling perempuan tersebut. Maka otomatis ini nanti akan masuk dalam kategori talak yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam, syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu seperti yang disampaikan oleh kitab Fathul Qorib, beliau dalam hal ini mengatakan wa makruhin. Ada kalanya talak itu hukumnya makruh. Katolaki mustaqimatil hal. Seperti mentalak istri yang dia itu mustaqimatul hal. Memang kondisinya, memang keadaannya, memang kriterianya, perangainya, dia perempuan-perempuan yang lurus-lurus saja. Atau bahkan dia itu bukan cuma lurus, dia menjadi semakin lebih baik lagi. Seandainya suami itu mentalak perempuan yang seperti ini, si suami mentalak istri yang model seperti ini, maka talak yang dia jatuhkan sebenarnya adalah makruh. Dan ini kemudian yang tidak dianjurkan oleh syariat kita. Ini yang bagian yang ketiga. Ada kalanya lagi waharamin. Talak itu hukumnya malah haram. Artinya ketika si laki-laki, si suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka si suami akan mendapatkan dosa. Yaitu katolakil bid'ati wasabako. Seperti kasus talak bid'i. Yaitu ketika si suami itu mentalak istrinya sedangkan si istri dalam keadaan haid. Atau si suami itu mentalak istrinya dalam keadaan suci, namun sebelum menjatuhkan talak si suami sudah melakukan hubungan badan kepada si istrinya, walaupun jatuh talaknya itu dalam keadaan suci. Maka ini masuk dalam kategori talak bid'i yang mana pembahasannya qad sabaqo, telah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya. Wa asyaral imamu litolaqin mubahi. Imamul Haramain Al-Juwaini memberikan isyarat tentang hukum talak yang mubah, yaitu talak yang dia itu tidak dianjurkan dan juga talak yang tidak dibenci, tidak sampai kepada makruh dalam kacamata syariat. Yaitu beliau Imam Juwaini atau Imam Haramain memberikan perkataan bitolaqi man la yahwa hazauju wala tasmahu nafsuhu bimu'natiha
bilastimta'in biha, yaitu seperti talaknya laki-laki, talaknya seorang suami kepada istri yang terlanjur dinikah, padahal si suami ini sama sekali tidak memiliki rasa cinta, rasa sayang, rasa dan seterusnya antara suami istri kepada perempuan tersebut. Si suami ini perasaannya hambar-hambar saja kepada perempuan ini. Demikian juga si perempuannya hambar-hambar saja kepada si laki-laki ini. Seakan-akan setelah mereka itu melangsungkan akad nikah, tidak ada koneksi sama sekali antara dua insan laki perempuan ini. Dan memang si laki-laki tidak ada kemauan dengan perempuan tersebut. Dan memang belum pernah melakukan istimta dengan perempuan ini. Seandainya saja terjadi model pernikahan yang seperti ini, lalu kemudian si suami itu menjatuhkan talak kepada istrinya, bagaimanakah hukum talak yang seperti ini? Menurut keterangan dari Al-Imam Al-Haramain atau Imamul Haramain, beliau mengisyaratkan bahwa talak yang seperti ini hukumnya adalah mubah, artinya tidak diharamkan atau juga tidak dianjurkan. Dia hukumnya tengah-tengah, tidak ada pahala, tidak ada dosanya. Nah, inilah kemudian pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam pembahasan masalah talak. Dan berikutnya nanti, pembahasan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang sampai seberapa banyakkah talak seorang suami kepada istrinya ketika si laki-laki itu merupakan seorang muslim yang hur, seorang laki-laki yang merdeka. Begitu juga talaknya seorang laki-laki yang budak kepada istrinya itu nanti sampai seberapa jauh kuota talaknya, itu akan kita bahas insya Allah pada pertemuan dan video yang selanjutnya. Sehingga mudah-mudahan dari pembahasan kita kepada kesempatan kali ini betul-betul memberikan manfaat, memberikan barokah kepada kehidupan kita semuanya. Dan barangkali mungkin dari keterangan kami ini ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka itu bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar yang ada pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan kita senantiasa diberikan barokah oleh Allah taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita semuanya, mudah-mudahan mereka senantiasa dilindungi oleh Allah dan mendapatkan barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya senantiasa mendapatkan pandangan khusus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.